Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dewi Adriani dengan NIM 4444200034 dari kelas 4A Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode plasma suhu rendah. Nah, abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dalam makanan jarang melebihi 5%, walaupun beberapa makanan olahan dapat mengandung 12% abu, misalnya seperti dalam daging sapi kering. Jumlah dan komposisi abu dalam mineral tergantung pada jenis bahan pangan serta metode analisis yang digunakan. Kadar abu merupakan ukuran dari jumlah total mineral yang ada dalam makanan. Kadar abu total merupakan bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk pangan, terutama total mineral. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Nah, kadar abu ini merupakan residu anorganik yang didapat dengan cara mengabukan komponen-komponen organik dalam bahan pangan. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya merupakan bahan anorganik berupa mineral yang disebut dengan abu. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan zat padat anorganik yang terbentuk di alam secara anorganik. Mineral mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan dapat dibagi menjadi dua macam garam, yaitu ada garam organik dan garam anorganik. Yang termasuk dalam garam organik itu seperti garam asam malat, oksalat, asetat, dan pektat. Sedangkan yang termasuk dalam garam anorganik yaitu seperti garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Kadar mineral merupakan ukuran jumlah komponen anorganik tertentu yang ada dalam makanan. Kadar mineral dalam bahan pangan dapat mempengaruhi sifat fisik bahan pangan, serta keberadaannya dalam jumlah tertentu mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme. Penentuan individu mineral yang ada dalam abu dapat dilakukan secara dua cara, yaitu secara kimiawi dan secara spektrofotometri. Untuk cara kimia, memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dengan menggunakan cara spektrofotometri, waktu yang digunakan itu cukup cepat dan mempunyai ketelitian yang lebih besar. Penentuan dengan spektrofotometer yang terkenal adalah spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya yaitu ada komponen mineral pada bahan pangan. Yang pertama ada kalsium. Kalsium berfungsi untuk menjaga kepadatan dan kesehatan tulang, serta berperan dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kalsium juga dapat mengaktifkan enzim pencernaan tertentu yang akan memecah makanan menjadi zat gizi. Kebutuhan kalsium untuk orang dewasa dalam sehari yaitu 1000 mg. Yang kedua ada fosfor. Mineral fosfor memiliki fungsi penting dalam pembentukan tulang dan gigi, penggunaan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh, serta perbaikan sel dan jaringan. Nah, rata-rata orang dewasa itu membutuhkan asupan fosfor sebanyak 700 mg per hari. Selanjutnya itu ada besi. Zat besi ini merupakan mineral yang sangat penting dalam pembentukan protein khusus yang disebut sebagai hemoglobin dan mioglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi sebagai pengikat oksigen pada sel darah merah. Sedangkan mioglobin berfungsi sebagai pengikat oksigen pada sel otot. Nah, kebutuhan zat besi pada laki-laki dewasa yaitu sekitar 9 mg per hari, sedangkan pada perempuan yaitu sekitar 14 mg per hari. Nah, selanjutnya ada sodium. Sodium ini termasuk salah satu contoh mineral
yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, sodium akan membuat tekanan darah meningkat. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang pas, sodium ini dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, kontraksi otot, dan transmisi saraf. Nah, oleh karena itu, untuk orang dewasa disarankan untuk membatasi asupan sodiumnya yaitu di bawah 2,3 gram per hari. Selanjutnya ada potasium. Potasium ini berguna dalam mengatur detak jantung sekaligus fungsi maupun kontraksi otot dan saraf. Selain itu, potasium juga bermanfaat untuk menangkal efek negatif dari sodium bagi tekanan darah. Nah, selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini berfungsi untuk membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Magnesium juga dibutuhkan untuk mengubah makanan menjadi energi. Kebutuhan magnesium orang dewasa yaitu sekitar 360 mg per hari untuk laki-laki dan 330 mg per hari untuk perempuan. Nah, selanjutnya ada belerang. Belerang ini berfungsi untuk membentuk protein, mengubah makanan menjadi energi, serta mencetak dan memperbaiki DNA. Kebutuhan belerang orang dewasa dalam sehari yaitu sekitar 800 sampai 900 mg. Selanjutnya ada kobalt yang berfungsi untuk membentuk pembuluh darah serta pembangunan vitamin B12. Dan yang terakhir yaitu ada zinc yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan. Selain itu, zinc juga berperan dalam pembentukan sel tubuh dan enzim, serta proses penyembuhan luka. Kebutuhan zinc orang dewasa yakni sekitar 11 mg per hari untuk laki-laki dan 8 mg per hari untuk perempuan. Nah, adapun di sini bahan pangan sumber mineral yang dapat kita konsumsi sehari-hari, yaitu pertama ada susu, itu sebagai sumber kalsium dan sumber fosfor. Yang kedua ada daging sebagai sumber zat besi. Yang ketiga ada ikan sebagai sumber natrium, belerang, dan fosfor. Yang keempat ada telur, yaitu sebagai sumber fosfor dan belerang. Yang kelima ada serelia, yaitu sebagai sumber zat besi. Dan yang terakhir ada sayuran, yaitu sebagai sumber kalium dan zat besi. Nah, selain itu ada tujuan dari penentuan kadar abu ini, yaitu untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada bahan yang diuji. Nah, penting untuk mengetahui kandungan mineral makanan selama pemrosesan, karena hal ini dapat mempengaruhi sifat fisik pada makanan. Kandungan mineral yang tinggi pada makanan juga terkadang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Yang kedua yaitu untuk menentukan baik atau tidaknya suatu proses pengolahan. Misalnya pada proses penggilingan gandum, yang dimana diharapkan dapat dipisahkan antara endosperm dan kulit atau katul dan lembaganya. Namun apabila masih banyak katul atau lembaga yang terikut dalam endosperm, maka tepung gandum yang dihasilkan akan mempunyai kadar abu yang relatif tinggi. Hal ini karena pada bagian katul kandungan mineralnya dapat mencapai 20 kali lebih banyak daripada endospermnya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Misalnya pada penentuan kadar abu yang digunakan untuk memperkirakan kandungan buah yang digunakan untuk membuat jelly. Nah, kandungan abu juga dapat dipakai untuk menentukan atau membedakan fruit vinegar asli atau sintetis. Selanjutnya itu ada sebagai penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Adanya kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau kotoran yang lain pada makanan, yang dimana berarti nilai gizi pada suatu bahan makanan tersebut kurang baik.
Yang terakhir yaitu ada untuk memperkirakan kandungan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Selanjutnya yaitu ada analisis kadar abu. Nah, di sini terdapat 3 prosedur analitik utama yang biasanya digunakan untuk menentukan kandungan mineral atau abu dalam makanan. Yaitu yang pertama ada dry acing atau yang biasa disebut pengabuan kering. Yang kedua ada wet acing yaitu pengabuan basah, dan yang terakhir yaitu ada low temperature plasma dry icing yaitu pengabuan plasma suhu rendah. Nah, prinsip dari analisis kadar abu ini yaitu mineral tidak dirusak oleh panas dan mempunyai volatilitas yang rendah dibandingkan dengan komponen lain dalam makanan. Nah, metode yang dipilih untuk analisis kadar abu ini tergantung pada tujuan analisisnya, jenis makanan yang akan dianalisis, dan jenis alat yang tersedia. Pengabuan dapat juga digunakan sebagai langkah pertama persiapan sampel untuk analisis mineral tertentu dengan menggunakan atomic spectroscopy atau beberapa metode analisis tradisional lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang digunakan yaitu metode pengabuan plasma suhu rendah. Nah, pada metode ini prinsipnya yaitu mengoksidasi substansi organik di dalam partikel vakum oleh oksigen yang dihasilkan dari medan elektromagnetik atau generator. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada metode ini yaitu yang pertama ada gas sistem dengan beberapa chamber untuk sampel yang dijalankan dengan pompa vakum. Yang kedua yaitu sejumlah kecil oksigen dimasukkan yang berasal dari generator radiofrekuensi elektromagnetik. Nah, selanjutnya itu ada preparasi sampel. Sebelum analisis, pemilihan sampel yang representatif dan mempertahankan komposisi makanan agar tidak berubah secara signifikan itu sangat penting. Nah, secara umum, sampel yang digunakan yaitu biasanya sekitar 1-10 gram untuk analisis kandungan abu. Nah, pada makanan padat yang akan dijadikan sampel dihaluskan dan dicampur secara homogen untuk memberikan sampel yang representatif. Nah, apabila sampel yang mengandung kelembapan tinggi, maka harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dianalisis. Sedangkan sampel yang mengandung kadar lemak yang tinggi harus dihilangkan lemaknya terlebih dahulu dengan ekstraksi solvent. Masalah yang bisa ditimbulkan terutama karena kontaminasi logam oleh penghalus sampel atau alat gelas. Untuk alasan yang sama, direkomendasikan untuk menggunakan dionese water pada saat preparasi sampel. Nah, pada preparasi sampel ini, bahan yang punya kadar air tinggi sebelum pengabuan harus dikeringkan terlebih dahulu. Dan bahan yang mempunyai kandungan zat yang mudah menguap dan berlemak, banyak pengabuan dilakukan dengan suhu mula-mula rendah sampai asam hilang, baru kemudian dinaikkan suhunya sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan untuk bahan yang membentuk buih waktu dipanaskan harus dikeringkan terlebih dahulu dalam oven dan ditambahkan zat anti buih, misalnya seperti olive dan parafin. Adapun bahan yang bersifat asam, misalnya buah-buahan seperti itu disarankan untuk menggunakan krus porselin yang bagian dalamnya dilapisi silika. Sebab apabila tidak dilapisi, maka dapat terjadi pengikisan oleh zat asam tersebut. Nah, wadah yang terbuat dari nikel tidak dianjurkan untuk digunakan karena dapat bereaksi dengan bahan yang membentuk nikel karbonil bila produk banyak mengandung karbon. Nah, alkalinitas abu sering pula dilakukan penguaian untuk mengetahui asal bahan yang dianalisanya. Abu yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran dapat bereaksi alkalis, sedangkan yang berasal dari daging dan hasil olahannya maka dapat bereaksi asam. Nah, selanjutnya ada prosedur yang dilakukan dalam metode kali ini, yaitu sampel
Yang pertama-tama, sampel ditempatkan dalam wadah gelas yang divakumkan dengan pompa vakum. Selanjutnya, sejumlah kecil oksigen dipompakan ke dalam wadah gelas dan dipecah menjadi oksigen nascent dengan medan frekuensi radioelektromagnetis. Nah, bahan-bahan organik dalam matriks sampel secara cepat akan teroksidasi oleh oksigen nascent, sedangkan kandungan air akan menguap karena suhu yang telah dinaikkan. Suhu yang rendah pada pengabuan dengan plasma suhu rendah, yaitu kurang dari 150 derajat Celcius, dapat menyebabkan kemungkinan kehilangannya mineral volatil karena pemanasan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode pengabuan lainnya. Nah, di sini ada pun keuntungan dan kerugian yang dapat terjadi dengan menggunakan metode pengabuan plasma suhu rendah ini. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, kemungkinan hilangnya mineral karena volatil menjadi lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua, suhu rendah dapat mempertahankan struktur kristal dan mikroskopik sampel. Adapun kerugian dari penggunaan metode ini yaitu peralatan yang digunakan pada metode ini yang digunakan itu relatif lebih mahal dan susah gitu untuk didapatkan. Dan sampel yang dapat dianalisis menggunakan metode ini itu hanya sedikit. Jadi beberapa sampel lainnya itu tidak bisa diuji menggunakan metode ini. Jadi harus menggunakan metode lainnya seperti pengabuan kering dan pengabuan basah. Nah, terakhir yaitu ada penentuan kandungan abu yang larut dan tidak larut dalam air. Penentuan total abu juga berguna untuk penentuan rasio abu yang larut dan dalam air dan tidak larut dalam air. Yang berguna juga dalam penentuan kualitas makanan tertentu seperti kadar buah dalam jelly. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu abu dapat dilarutkan dalam aqueous yang kemudian dipanaskan hingga mendekati suhu 1 Celcius atau mendekati hampir mendidih gitu. Dan larutan yang dihasilkan kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Nah, kandungan abu terlarut dapat ditentukan dengan mengeringkan filtrat. Kandungan abu yang tidak larut dalam air dapat ditentukan dengan mencuci, mengeringkan, dan mengabukan kertas saring. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.